Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Rika Semenjunta. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan unsur logam alkali. Selamat menonton. Kegunaan unsur logam alkali. Logam alkali, unsur-unsur yang sifatnya mirip pada sistem periodik dikelompokkan dalam satu golongan. Salah satunya adalah unsur alkali. Logam alkali adalah logam golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur-unsur ini adalah paling reaktif dibandingkan golongan logam lainnya. Unsur-unsur ini memiliki susunan elektron pada kulit terluar Ns⁻⁴ dan merupakan reduktor kuat karena mudah melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya. Oleh karena logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat, maka disebut logam alkali. Unsur yang pertama adalah litium. Kegunaan dari litium adalah yang pertama, litium digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, jam, kamera, kalkulator, dan lain-lain. Yang kedua, litium oksida banyak digunakan sebagai flux untuk pengolahan silika, menurunkan titik lebur dan viskositas material, dan menyebabkan glasur dengan peningkatan sifat fisika termasuk koefisien ekspansi termal yang rendah. Yang ketiga, litium menjadi komponen penting pada elektrolit dan elektrode litium karena potensial elektrodenya yang tinggi. Yang keempat, litium hidroksida adalah basa kuat dan ketika dipanaskan dengan lemak menghasilkan sabun yang terbuat dari litium stearat. Yang kelima, senyawa litium dipakai sebagai zat pewarna pada kembang api karena dapat menghasilkan warna merah terang. Yang kedua adalah natrium. Kegunaannya adalah yang pertama, NaOH digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, dan sabun. Yang kedua, natrium bikarbonat atau NaHCO3 atau disebut juga soda kue. Kegunaannya sebagai bahan pengembang pada pembuatan kue. Yang ketiga, natrium hidroksida atau NaOH juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, serta pembuatan senyawa natrium lainnya seperti NaClO. Yang keempat, Na2SiO3 untuk bahan perekat atau pengisi dalam industri kertas atau karton dan sebagai bahan pengisi pada industri sabun. Yang kelima adalah NaCN untuk ekstraksi emas dan untuk mengeraskan baja. Yang keenam adalah Na digunakan dalam pembuatan tetraetil dan dipakai untuk menurunkan angka oktan bensin. Unsur yang ketiga adalah kalium. Kegunaan dari kalium adalah yang pertama, KOH digunakan pada industri sabun lunak atau lembek. Yang kedua, KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. Yang ketiga, senyawa KNO3 dan KCl digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan. KNO3 menyuplai oksigen untuk membakar bahan bakar. Yang keempat, KClO3 dapat juga digunakan sebagai bahan pembuat gas Cl2. Yang kelima, K2CO3 digunakan pada industri kaca.
Unsur yang keempat adalah cesium atau CS. Kegunaannya adalah yang pertama, digunakan sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang atau misi ekstraplanetary. Yang kedua, digunakan sebagai katalis. Yang ketiga, digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomi cesium standar karena vibrasi atomnya. Yang keempat, cesium klorida digunakan pada sel fotolistrik. Jika terkena cahaya, CS akan melepas elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrode positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. Unsur yang kelima adalah rubidium. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Garam rubidium atau Rb digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kedua, digunakan dalam fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya. Yang ketiga, digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. Unsur yang terakhir adalah fransium. Kegunaannya adalah fransium digunakan untuk mengukur kadar aktinium atau Ac dalam materi alami, atau Fr adalah produk peluruhan Ac, dan dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih.